draft is better than your last draft. Rapping like a vampire, wrapped in a black sash, all blood. Selamat pagi, sobat keluarga semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Anton Coan. Hari ini kita akan ngobrolin apa ya? Tapi sebelumnya saya mau ingatkan ke sobat keluarga semuanya. Apa yang terjadi di tanggal 29 Mei? Ayo, siapa yang tahu? Kita semuanya sudah tahu kan? Ada momen yang bagus di tanggal 29 Mei, yaitu Hari Lansia Nasional, Hari Lanjut Usia Nasional, gitu ya. Kita semuanya tahu, sobat keluarga, baik yang muda sampai dengan yang tua, sepuh, harus tahu bahwa ini adalah Hari Lanjut Usia Nasional. Kenapa penting? Nah, ini podcast ini adalah kita mengawali sebelum Hari Lanjut Usia Nasional. Perlu kita ingatkan dan perlu kita pahami bahwa kita semuanya pasti akan masuk pada tahap lanjut usia. Tidak hanya dengan saya, tapi dengan sobat keluarga semuanya tentunya akan mengalami itu semuanya gitu. Nah, banyak yang mengatakan bahwa kalau saya usianya sudah lanjut, saya sudah tidak bisa apa-apa loh mas. Benar kok, tidak bisa apa-apa. Tapi kenyataannya tidak seperti itu kan. Nah, ada satu kata yang menarik bagi saya adalah menua itu pasti, tapi bahagia itu pilihan. Nah, sekali lagi, menua itu pasti, bahagia itu pilihan. Jadi kita pasti tua, tapi untuk bahagia setiap orang punya pilihan. Nah, termasuk yang masuk dalam kategori fase lanjut usia, gitu ya. Karena kita tahu bahwa sejarah hidup orang yang sudah, saya katakanlah paripurna ya, ini sejarahnya panjang. Prestasi-prestasi pengalaman hidup itu begitu banyak yang sudah ditorehkan. Kita patut menghargai proses hidup papa mama kita, kakek nenek kita yang masuk dalam kategori lanjut usia. Ada yang sudah tahu berapa kategori lanjut usia yang sesuai dengan undang-undang kita, gitu ya. Nah, saya lihat contekannya dulu. Kita lihat contekannya dulu. Berapa sih? Berapa? Kalau di catatan saya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 itu dituliskan bahwa lanjut usia itu adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Nah, berarti 60 tahun ke atas ya, ke atas. Nah, di situ ada yang ada golongannya lagi, tapi ketika masuk 60 tahun ke atas ini masuk dalam kategori lansia, jadi 60 tahun ke atas. Nah, kita akan ngobrolin tentang lansia. Tema kita adalah lansia tangguh dan bahagia. Nah, sekali lagi, menua itu pilihan, menua itu pasti, bahagia itu pilihan. Kalau saya yang akan ngomongin tentang lansia, wah, saya kan bentuknya masih muda ya, sobat keluarga. Kayaknya kita akan ngobrol bersama dengan beliaunya, sesepuh saya juga ya. Beliau ini luar biasa, pengalaman hidupnya banyak. Beliau ini seorang yang mendedikasikan hidupnya di pendidikan, jadi dia mengikuti ya tumbuh kembang anak-anak di dalam dunia pendidikan. Lalu pengalaman keluarganya juga sudah luar biasa, pengalaman kerja. Lalu tapi nah, menariknya adalah masih energik. Nah, siapa dia? Kita sambut tamu spesial kita. Ya, saya undang ya, Ibu Ida. Ayo, silakan. Wida. Nah, beliau, terima kasih Ibu ya. Silakan duduk. Ini tamu spesial saya, sobat keluarga, Ibu Ida Widuri ya, kepanjangan Ibu Ida Widuri. Pastinya orang yang di samping saya ini usianya sudah 60 tahun ke atas. Betul nggak Bu? Betul. Jangan mengaku aku 17 tahun ya. Tapi pernah mengalami tahap 17 tahun ya. Beda ya. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Ida tentang lansia tangguh dan bahagia. Apa tuh sebenarnya lansia tangguh dan bahagia? Nah, nanti kita akan bincangkan lebih dalam dengan Bu Ida. Tapi kita sapa dulu. Bu Ida, sehat-sehat ya? Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat-sehat. Sekarang aktivitasnya apa Bu Ida? Pengacara. Bu Ida ini merendahkan.
pengacara. Sebenarnya adalah beliau ini orang yang sangat sibuk di kegiatannya, karena setahu saya nih beliau ini aktif di kegiatan keagamaan, kerohanian, lalu aktif di kegiatan lingkungan ya. Lalu beliau ini purna sebagai pendidik dan penyandang predikat kanselor juga gitu. Ya. Kanselor, profesi kanselor. Jadi pengalaman yang diaplikasikan dalam pekerjaannya beliau lalu di lingkungan tentunya sudah banyak ya, Wida ya. Nah, kalau berbicara tentang lanjut usia, nyaman ya Bu ya kalau dikatakan lanjut usia ya? Ya, harus nyaman. Harus nyaman. Harus nyaman karena memang nggak bisa dipungkiri lagi. Nah, sobat keluarga, itu yang saya katakan tadi tidak bisa dipungkiri lagi karena memang kita akan masuk pada tahap ke sana. Saya mau tanya ke Bu Widya, ketika memasuki tahap usia, perasaan apa yang berkecamuk di Ibu Ida kira-kira? Ya, silakan. Ya, pertamanya ya saya juga agak was-was nanti ngapain ya. Kalau saya udah purna tugas, ya untungnya saya ikut juga terlibat di kegiatan di lingkungan gereja. Nah itu saya melihat ternyata banyak juga para sesepuh saya sih, orang yang lebih tua tapi kok masih energik, sampai saya bertanya-tanya apa sih resepnya beliau. Nah resepnya itu katanya berpasrah itu bisa menerima semua keadaan dan masih happy, terus lagi motonya katanya pokoknya seneng hahaha atau kumpul dengan orang-orang yang sudah ya sama-sama lansia gitu, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, mungkin justru yang kita omongkan tuh kelucuan atau perkembangan zaman saat ini, anak-anak muda gitu kok. Terus kita jadi rewind kembali, mengingat oh zaman dulu kok nggak kayak gitu ya, oh zaman sekarang kok seperti ini. Nah ada itu semacam pembanding gitu ya. Itu ternyata Ya. bisa menjadi sesuatu yang membuat kita happy. Oke. Ya, bahagia gitu, dengan ketawa-ketawa itu ternyata kok yo lucu yo. Nah begitu, itu yang mungkin saya lakukan. Oke, baik. Ini menarik, sobat. Kita sapa dulu ya, sobat keluarga di depan sana. Ibu Ida, halo. Halo Hai. semuanya. Sehat-sehat selalu, khususnya untuk Happy para dan sehat selalu untuk para lansia. Para nih. lansia. Oke, mantap, seperti ibu kita tercinta ini ya. Oke, tadi ada kata kunci yang menarik bagi saya. Hahaha. Hahaha itu bukan perkara mudah loh. Tapi ini penting ya, beda ya. Menimbulkan rasa senang ya, tepatnya menimbulkan rasa senang. Nah, Bu Ida, mungkin bisa dijelaskan ke sobat keluarga, khususnya para lansia atau calon-calon lansia ini, bagaimana sih antisipasi tentang kemunduran fisik? Katanya di usia lanjut itu terjadi kemunduran fisik. Apakah itu begitu drastis sekali atau memang berbeda setiap orangnya ya? Silahkan, Ya. Ibu Ida. Nah, kalau saya pikir ya untuk setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau saya sih, saya belajar dari melihat orang lain, itu tuh dalam hati saya selalu saya batin. Aku ojo Batin. sampai kayak gitu. Nah, begitu ya. Ya, Jadi ya. ini yang membuat saya belajar bagaimana saya harus bisa menerima kekurangan atau kemunduran yang saya alami. Misalnya aja ya, kalau biasanya kan waktu saya masih bekerja itu pagi-pagi saya sudah harus siap-siap cepet. Nah ini Prepare ya? Ya harus siap supaya nggak terlambat masuk kerja begitu. Ya. Sekarang saya pikirnya saya sudah harus berusaha nyantai, tapi ternyata dengan nyantai itu saya kok merasa kayak tambah loyo ya. Saya kok menjadi nggak bergairah. Nah, makanya saya tetap melakukan aktivitas saya seperti
waktu saya bekerjanya. Sekarang sih masih untungnya saya itu masih menyiapkan mengantar anak saya untuk sekolah. Jadi mungkin kalau yang sudah punya cucu ya sekarang ini bisa dijadikan ya sebuah kegiatan yang kira-kira untuk memberi semangat pada diri sendiri untuk bisa tetap rasanya itu masih bergairah begitu. Masih bergairah. Ini keren loh. Gairah ini harus selalu dihidupkan ya sobat keluarga, karena memang gairah ini juga motor ya Bu Ida ya, motor. Nah ini ada yang menarik yang tadi Ibu Ida katakan bahwa bagi para lansia ketika punya cucu ini menjadi sarana, mungkin begitu ya Ibu Ida ya, sarana untuk kita mengaktifkan fisik kita gitu loh. Dengan cara mengantar atau ikut mengasuh, lalu ikut bermain dengan cucu-cucu kita, ini akan memberikan gairah. Jadi penting nih. Jadi tidak diam diri. Nek basa Jawane apa ya? Angrem kali ya, beda ya. Makin tidak bergerak, berarti fungsi-fungsi tubuh ya, fungsi tapi tetap mengalami ya Bu Ida tentang penurunan fisik, ngilu-ngilu atau mungkin mudah capek kakinya gitu. Cepat lelah. Tapi satu loh Pak Anton, jangan keliru kalau ngomong cucu full ya. Kalau ngomong cucu full itu nanti jadi babu bener. jangan seperti itu. Jadi tetap berikan kesempatan pada orang tuanya untuk mengatur anaknya. Kita hanya turut mendampingi saja. Kalau full itu nanti malah salah. Jadi kita merasa kok aku kok dadi babune anakku begitu. Jadi jangan diterima MC atau ngomong cucu itu yang full ya. Hanya sebagai MC pendamping saja. Ini menarik. Pesan seorang oma oma yang kebetulan juga kanselor. Maksudnya adalah sebagai nenek tidak mengambil peranan utama di keluarga, karena keluarga itu sudah miliknya anak itu, ranah itu. Artinya ada batasan extended family gitu ya. Extended family. Kenapa? Karena ini juga berpengaruh pada pengasuhan pada anak ya tentunya. Kan ada yang saya dengar nih kadang beda. Cucunya lebih senang dengan neneknya, kakeknya, apa-apa dikasih. Nah, mungkin tadi pesan Oma Ida. Saya sebut Oma Ida. Ini adalah mengantisipasi itu biar ada nilai-nilai utama dari orang tuanya ya harus dilakukan gitu ya. Nah, baik. Ini ngomongin tentang fisik. Hari ini tentang lansia tangguh dan bahagia dalam rangka mengawali Hari Lanjut Usia Nasional ya bersama Oma Ida, Ibu Ida ini yang cantik jelita itu. Kita akan membahas 3 hal ya. Pertama adalah bagaimana sih tentang dimensi fisiknya, lalu spiritualnya itu Ibu Ida, lalu terus vokasi pekerjaannya kita akan bahas di 3 utama itu. Tadi kita sedang ngomongin fisik. Nah, fisik ini ada fisik secara utuh fisik seperti ini, ada yang secara emosional, jadi secara regulasi perasaan, karena kan ya makin sepuh ini kan ada pendengaran dan seterusnya itu berpengaruh ya. Saya dengar nih Oma Ida saya sering lihat capture-nya di media sosial, ini juga aktif juga loh Oma Ida gitu, ikut yoga ya, ikut senam ya. Apa sih yang mendorong? Wow, seperti ibu-ibu milenial. Ya. Nah, sebetulnya ini bagi saya pribadi itu balas dendam ya. Waktu saya bekerja, itu kan pagi-pagi sudah harus di sekolah, nanti pulang sudah sore atau siang menjelang sore gitu, udah sampai rumah ngikutin lagi ngerjain rumah. Nah, karena sekarang sudah nggak ada pekerjaan, jadi pagi-pagi itu saya pakai untuk sekedar pokoknya biar badan gerak, berkeringat begitu. Sekaligus ketika saya ikut senam gitu kan saya ketemu juga orang-orang, ya ada yang tua, ada yang muda,
ada yang masih energik, ada yang sudah di tempat teman saya waktu senam itu ada yang umur sudah 80 tapi masih bisa menaik motor 80 dan ikut bisa senam. Wow. Nah, meskipun ketika yang ya secara instrukturnya itu mengatakan waktu gerak-gerak beliau itu hanya menggerakkan tangannya, tapi yang saya salut dari dia itu umur 82 masih berani naik motor. Nah, Wow. itu ya. Ini baru keren. Karena dia setiap kali Menarik, juga kan? ikut senam, kadang-kadang bahkan anaknya datang terlambat, si Oma ini yang umur 82 dan mengendarai motor sendiri ini udah datang lebih duluan dan dia ikut senam. Terus saya juga di sekolah masih diterima oleh teman-teman saya dengan ikut yoga, itu rasanya tuh ada penerimaan ya, ada penerimaan. Jadi ini yang juga membuat saya semakin, meskipun tadi saya katakan balas dendam itu semakin Balas rajin dendam yang positif dalam ya. artian balas dendam ketika saya bekerja nggak bisa saya lakukan, sekarang saya sudah pengacara jadi saya lakukan. Begitu, pengacara itu Merendah ya, pengangguran Oma Ida. banyak acara. Padahal aktivitasnya banyak loh. Saya lakukan. Nah, itu ternyata kok ya puji Tuhan juga saya sekarang juga jarang sakit, itu yang utama. Jarang sakit, puji Tuhan juga jarang merasakan pusing dan sebagainya. Nah, itu yang utama ya. Ini kita ngomongin tentang fisik. Oma Ida, Ibu Ida ini menarik. Jarang sakit karena bahagia, lalu ada penerimaan diri ya, penerimaan diri ke diri Ibu Ida, sehingga ini menumbuhkan makin percaya diri gitu ya. Nah, ini yang kita sedang ngomongin tentang tema tangguh ada di sini. Nah, di sini ada produktif ya, ada mandiri, produktif, kreatif gitu, sehat. Nah, kita ngomongin tangguh itu sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Tadi cerita tadi baru ngomongin tentang fisik nih sobat keluarga. Elemen itu udah ada ya, sehatnya dapat, produktifnya dapat. Karena tetap merasa muda. Iya, merasa muda. Merasa muda. Bocoran nih ya. Seusia Oma Ida, makan tidak ada pantangannya. Ya, Ya, puji Tuhan. Bu Ida ya nggak ada. Tongseng, oke. Sate, oke. Pokoknya yang berbau lemak-lemak yang kira-kira dihindari. Durian. Ini saya tahu nih. Oke. Durian. Ibu Ida, ini masih kuat. Dan sobat keluarga lihat, badannya masih bagus. Ya karena seimbang ya. Tadi ada olahraga, terus produktivitasnya juga ini. Jadi sehat, produktif, lalu aktif. Ya. Kalau mandirinya saya udah jaminan 100%. Beliau ini mandiri, apa-apa bisa. Termasuk dulu waktu belum masuk kategori lansia, bisa benerin semuanya. Jadi dari urusan rumah sampai semuanya tuh beliau ini bisa benerin. Mandiri ya. Oke, kita ngomongin tentang tadi fisik. Beliau ini sudah menceritakan kebugaran. Sebentar, Ibu Ida mengkonsumsi jamu kayak gitu? Atau suplemen-suplemen apa untuk mendorong kesehatan agar selalu produktif setiap hari? Jamu tidak, tapi Jamu kalau tidak. suplemen itu hanya kadang-kadang saja. Ini karena saya itu sebetulnya orang yang males minum obat sebetulnya. Tapi kebetulan ada dari KIKL ini suka memberi itu obat-obatan Dari semacam alumni ini. murid-murid dulu ya. Oke. Alumni itu suka, nah maka saya minumlah daripada mubazir. Nah itu saya anggap sebagai suplemen yang harus saya minum. Ya ternyata kan efeknya juga tidak terlalu efek banget. Jadi ini untuk supaya saya tetap merasa sehat aja. Nah itu ya semua itu dilakukan ya sesuai porsinya lah, nggak berlebihan seperti itu. Sesuai porsinya ya sobat keluarga ya, seimbang. Terus kalau mungkin ditanya tadi spiritual ya tentu saja harusnya Rohanian ya. kalau sekarang sudah usia lanjut ini kita harus lebih mendekatkan diri pada yang mencipta. Pada Sang Pencipta. Nah, saya memang senang
selalu senang mendengarkan itu, misalnya ini baca YouTube nih, lihat dari YouTube ini, misalnya romo-romo yang kisah-kisah, terus romo yang khotbah, terutama Romo Eko itu. Jadi sambil mendengarkan itu ya ternyata bisa lucu juga karena romonya kebetulan lucu gitu itu. Tapi isinya juga saya kembalikan, saya terima, saya kembalikan ke diri saya. Oh, aku harusnya bagaimana? Aku harus gitu apa enggak? Aku koyok gitu apa enggak? Nah, seperti itu. Jadi dengan mendengarkan ya istilahnya renungan ya Pak Anton, itu memberi juga dampak secara spiritual pada saya untuk saya lebih mungkin setelah itu saya bisa terus berdoa secara pribadi. Dan satu yang saya selalu lakukan ini tapi jelek loh ya, jangan ditiru. Karena kalau saya berdoa itu tidak terus sikap sempurna duduk kadang-kadang saya cuma sambil jalan, sambil naik motor, sambil ya tiduran, itu yang jelek juga. Jadi jangan ditiru. Jadi tiduran tapi saya dermimil ngomong-ngomong ya seperti saya ngomong dengan bapak saya begitu. Oke. Itu yang saya lakukan, tapi jangan ditiru, ini jelek loh. Bu Ida ini merendah. Tadi ngomongin tentang fisik sudah, spiritual. Ini ada hal yang menarik lagi untuk kita pelajari dan untuk kita simpan nih di memori kita ya sobat keluarga. Tentang spiritual. Jadi menginjak usia lanjut memang membutuhkan asupan-asupan lah ya, asupan-asupan rohani. Nah kebetulan sobat keluarga Bu Ida ini Nasrani ya, Nasrani, jadi menggunakan cara Nasrani. Sobat keluarga, para lansia ataupun calon begitu yang punya agama dan keyakinan berbeda bisa menggunakan cara masing-masing ya. Kalau yang Muslim bisa mengikuti pengajian, lalu bisa mengikuti kegiatan yang lain, dan bagi pemeluk agama dan kepercayaan yang lain tentunya ini punya banyak cara ya, banyak cara. Dan itu memang sekarang dilakukan oleh ya. mereka misalnya yang Muslim itu dengan pengajian lebih sering kok saya, karena saya mendengar ya terus terang rumah di lingkungan saya itu kan Muslim. Sebagian besar Muslim. Ternyata mereka juga mengadakan pengajian setiap minggu. Nah juga mengundang pemuka agama juga istilahnya ustadz atau bagaimana. Kemudian yang Kristen misalnya mereka juga ada istilahnya ada rekoleksi juga ada. Seperti kami yang Katolik itu ada rekoleksi, ada retret, jadi hampir sama lah. Oke. Jadi asupan itu penting untuk mengisi rohani kita ya, untuk mengisi rohani. Tapi ada poin yang menarik lagi tadi. Ibu Ida, Oma Ida ini menggunakan sarana handphone. Sekarang kan banyak ya kitab suci di mana-mana dimasukkan ke dalam digital, terus doa-doa di sana. Nah ini bagian lansia Ibu Ida ini juga ngikuti teknologi loh teman-teman. Harus ya. Saya aja kameranya satu, beliau kameranya 3 gitu ya, handphonenya. Ini keren ya, mengikuti Facebook ya, Instagram, mengikuti, dan di situ ada renungan yang memang setiap hari dibaca dan dipakai untuk doa didengarkan dan ya. Seperti kalau saya kadang-kadang itu seperti mendengar doa saya. Jadi kadang-kadang saya lagi sedih atau gundah ini bagaimana ya, ternyata kadang-kadang saya terima kiriman ya sekedar kata-kata kecil yang sebetulnya itu bisa menguatkan saya. Jadi saya kok saya seperti dijawab doanya begitu. Itu aja. Nah, ini bisa ditiru oleh sobat keluarga dan para lansia ya di rumah serta calon lansia juga gitu. Ini bisa dipakai di handphone. Tadi Ibu Ida, Oma Ida ini mengatakan bahwa ini jangan ditiru ya, saya doanya sambil tidur dan seterusnya. Ini sebenarnya mengatakan bahwa ritual berdoa yang sebaiknya dilakukan pada posisi yang baik sesuai dengan tuntunannya. Tapi Bu Ida ini sebenarnya berdoa dalam merefleksikan kegiatan harian langsung ya. Karena mungkin lebih dikenal kalau di dalam keyakinan Bu Ida itu eksamen ya, pemeriksaan batin sebenarnya, apa yang saya kerjakan, karena
Tuhan Allah yang di atas itu seperti orang tuanya. Jadi Ya. ngobrol secara akrab dalam bandingan, bahkan dalam yoga pun doa itu bisa dilakukan. Tapi itu kembali pada sobat keluarga ya masing-masing ya. Jadi- Karena sobat keluarga punya cara. Ya, Ibu Hidayah tentang spiritual. Tapi ini penting, tidak boleh ditinggalkan ya, Ibu Hidayah. Ya seperti karena bagi saya sih sudah menjadi Ya. seperti kayak kebiasaan ya. Kebiasaan, Jadi oke. jadi saya ya kadang-kadang seperti orang nggak sadar untuk melakukannya, tapi itu saya lakukan gitu loh. Jadi ini otomatis ya, sobat Ya, keluarga sudah otomatis menjadi otomatis. gitu. Nah makanya ketika masa muda diisi dengan sesuatu yang positif, ibadah dan ya ilmu spiritualitasnya terus dihidupi, otomatis menginjak hari tua akan menjadi kebiasaan yang itu tidak membebani ya, otomatis ini akan selalu dilakukan. Oke, sekarang kita ngomongin tentang profesional vokasi ya, tentang pekerjaan. Nah, dulu wah, ada penghasilan tetap. Nah, kebetulan Mama Ida, Ibu Ida ini adalah seorang pengajar dan kanselor juga, kanselor profesional tersertifikat ya teman-teman, bukan label hanya guru BK enggak, tapi kanselor gitu ya, betul-betul kanselor. Nah, dari penghasilan yang sudah pokok, lalu ya setelah purna ini berkurang. Nah, gimana nih cara mengatasi, mengantisipasi dan menerimanya? Ibu Ida. Ini yang berat sebetulnya ya Pak Anton. Jujur banget ya. Berat Ibu ya, Ida. jujur. Ya. Jadi kalau sekarang kan saya harus pinter-pinter lah untuk sebenarnya ya agak menahan diri karena saya benar-benar sekarang nggak tanpa penghasilan dan saya hanya ya sampai sekarang ini berusaha freelance, berusaha mencoba menjalin karena kebetulan ada juga teman yang sedang mengajak saya untuk terlibat di kegiatan apa ya freelance itu. Mudah-mudahan mungkin bisa berhasil. Kemudian saya juga bantu-bantulah, ada misalnya apa yang bisa saya bantu jualkan begitu. Kalau secara profesi saya malah ya, menurut saya sih belum menghasilkan uang, tapi ketika saya berkomunikasi dengan orang, misalnya contoh beberapa waktu yang lalu itu saya pergi ke ya istilahnya sebetulnya bukan tukang jahit, tapi tukang jahit itu dia hanya mengisi untuk kesibukannya karena beliau juga kebetulan sekarang sudah sendiri. Anaknya sebetulnya sudah mencukupi, tapi karena dia suka jahit, nah itu dia cerita itu saya jadi kembali ke profesionalan saya itu. Saya mendengarkan dia cerita itu, saya jadi aku kok jadi masih memungkinkan bagi saya untuk bisa menjadi pendengar dan kita sedikit banyak bertukar pikiran ya. Nah itu saya jadi teringat ke profesionalan saya. Waduh, gaya ini. Ternyata tidak hilang ya. Nah, ya. jadi saya berusaha bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian ya sedikit banyak lah kita tukar pengalaman ya sebetulnya ya. Betul. Oh kalau saya gini, dan saya juga ternyata dari mendengarkan cerita orang itu saya kembali bisa bersyukur. Oh aku kok tidak seperti itu. Oh aku kok bisa menjalani seperti itu. Nah ini rasa syukur ini yang saya berusaha saya tanamkan dari diri saya untuk bisa menerima semuanya itu. Jadi ya itu tadi untuk penghasilan terus terang saya harus benar-benar selektif. Ya. Mungkin juga memendam sedikit keinginan, tapi ternyata nanti ada beberapa waktu kemudian juga ada orang yang loh kok memberi seperti yang saya inginkan. Nah seperti itu. Oke, baik. Nah ini penting lagi. Semuanya daging nih yang diutarakan Ibu Ida sama Ida ya tentang lansia tangguh dan bahagia. Dari berpenghasilan lalu ada perubahan penghasilan karena memang purna, bahwa itu memang terasa iya, tapi bagaimana caranya beradaptasi dengan situasi itu.
Nah, Oma Ida, Ibu Ida ini berusaha untuk tetap bergerak. Intinya tetap bergerak untuk menghasilkan ya dengan freelance ya. Nggak perlu saya terangkan freelance banyak ini. Lalu dari sana sini lah ada yang mengatakan oh belum menghasilkan profesi saya. Tapi ilmunya ini tidak pernah mati, artinya dipakai terus sebagai bagian dalam relasi ya, relasi dengan orang, menolong, mendengarkan, ini juga hal yang penting. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Ibu Ida ya, nanti saya ikut ke Bu Ida, kita coba mendirikan biro, biro konseling untuk lansia. Wah, ini kayaknya belum banyak ya, belum banyak Bu Ida. Ini kesempatan bagaimana kita mengantarkan lansia itu menjadi produktif, mandiri, sehat gitu ya, kira-kira seperti itu. Wah, menarik nih obrolan kita dari fisik, dari spiritual, lalu dari profesional. Oke. Lalu kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita, podcast kita untuk pagi ini? Oma Ida, Ibu Ida. Yang mau nyimpulkan saya atau Pak Anton? Kita bareng-bareng menyimpulkan ya, nanti ya, karena ini menarik. Kalau dari saya, apapun yang dilakukan di usia lanjut begitu, karena ini kan paripurna, itu penting dan kita mengupayakan terbaik secara fisik, secara mental, secara spiritual, lalu secara ya kita ngomongin tentang profesional ya, ekonomi ini penting. Ini tidak bisa satu-satu ditinggal, enggak, masing-masing harus saling bergerak karena ini akan bersinergi mewujudkan seseorang atau seorang yang usianya masuk lanjut usia menjadi makin sehat, makin produktif, makin mandiri dan kreatif karena ininya kan selalu bergerak dan itu selalu untuk diupayakan. Nah, kalau Oma Ida apa nih, Ibu Ida? Ya, kalau saya sih untuk bisa pertama itu memang harus bisa menerima diri. Kemudian kita tidak lepas-lepasnya harus bersyukur. Nah, kemudian juga setelah bisa menerima diri, bersyukur dan kita harus berusaha melakukan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Tidak semua sudah nggak zamannya lagi kita harus mendapatkan sesuatu yang pertama ya, atau yang utama enggak, tapi kita jalaninya sesuai dengan yang semampu kita, gitu aja. Artinya nerimo. Nah, terus kalau sudah bisa nerimo ya jangan ditutup kemungkinan bahwa kita itu justru tidak mengasingkan diri, tapi lebih banyak kumpul dengan mungkin dengan kerabat-kerabat atau teman-teman yang sudah seusia dengan kita. Nah, itu kita akan merasa tetap muda lagi begitu. Karena ya itu tadi itu ternyata bisa membuat kita awet muda dan bahagia ya. Oke. Ini simpulan dari Ibu Ida masuk dalam closing statement ya. Untuk pengakhiran podcast kita. Sekali lagi yang menarik adalah keikhlasan, menerima, lalu berusaha untuk bersyukur dan selalu bergerak. Maka ini akan menimbulkan rasa bahagia. Jadi lansia tangguh dan bahagia adalah bagaimana kita mewujudkan semua itu dari dalam diri kita, mau berusaha, maka semua itu pasti akan bisa kita wujudkan ya, kebahagiaan itu. Kita lakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik. Kira-kira seperti itu, sobat keluarga. Podcast Kisah pagi ini menjelang Hari Lansia Lanjut Usia Nasional ya. Yang jatuh di akhir bulan Mei ini. Semoga kita menjadikan lansia-lansia khususnya yang ada di Indonesia menjadi tangguh dan bahagia seperti tema kita pada hari ini ya. Sehat, mandiri, kreatif dan produktif. Selamat pagi sobat keluarga semuanya, sehat selalu khususnya untuk para lansia. Tetap semangat dan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Wida. Semangat selalu. Kita kasih lagu Anda. Dadah, terima kasih. Thank you.